Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Yosep Ratsingerbata, Muhammad Pati Abdillah, Muhammad Aupa Asyauki, dan saya sendiri Jaki Ahmad Hamzani. Di sini saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan pada SRS kami yang bernama Sistem Informasi Manajemen atau SIN di UKM Jurnalistik Politeknik Negeri Samarinda. Yang pertama, introduction. Purpose dokumen ini bertujuan untuk mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak Sistem Informasi Manajemen atau SIM di UKM Jurnalistik Politeknik Negeri Samarinda. Sistem ini dikembangkan untuk mendukung digitalisasi proses administratif, pengelolaan sumber daya manusia, serta operasional divisi agar lebih terstruktur, terdokumentasi, dan mudah diakses oleh seluruh pengurus dan anggota. Kedua, untuk scope, sistem ini berbasis web dan digunakan untuk yang pertama, pengelolaan struktur organisasi dan data anggota aktif mengelola anggota. Yang kedua, pengelolaan arsip administratif atau notulensi rapat menghasilkan laporan. Yang ketiga, manajemen rekrutmen calon anggota baru. Yang keempat, penjadwalan SIP, peliputan dokumentasi. Yang kelima, pencatatan dan monitoring anggaran operasional divisi. Sistem tidak mencakup pengelolaan keuangan tingkat institusi atau integrasi dengan sistem akademik kampus. Selanjutnya di sini definition admin, pengurus inti atau ketua atau sekretaris umum yang memiliki akses penuh ke seluruh modul sistem. Anggota, mahasiswa yang meminjam buku. Kadip atau kepala divisi, pengurus yang memiliki hak akses untuk mengelola operasional divisinya. Kanit, kepala unit di bawah naungan divisi, misalnya unit cetak, unit online, unit fotografi yang mengatur teknis pelaksanaan tugas. Selanjutnya anggota, staf atau anggota aktif organisasi. Untuk yang kedua, the overall description. Pada yang pertama, produk perspektif. Sistem ini dirancang sebagai sistem terpusat berbasis web yang menggantikan pencatatan manual dan penyimpanan arsip yang sebelumnya tersebar di berbagai media. Sistem akan diakses melalui browser dan menggunakan database relasional sebagai penyimpanan data utama. Yang kedua, produk function. Fungsi utama sistem ini meliputi yang pertama ada autentikasi dan otorisasi pengguna atau login. Yang kedua ada pengelolaan data anggota dan struktur organisasi. Yang ketiga ada input dan pencarian arsip notulensi rapat. Yang keempat ada pengelolaan pendaftaran dan seleksi rekrutmen. Kelima ada penjadwalan dan plotting SIP dokumentasi. Yang terakhir ada pencatatan pemasukan dan pengeluaran anggaran divisi. Untuk selanjutnya yang user karakteristik, di sini user ada admin, kadip, anggota, dan kanit. Pada masing-masing deskripsinya di sini admin itu untuk mengurus inti organisasi, kadip adalah kepala divisi, anggota adalah staf aktif, kanit adalah kepala unit. Untuk masing-masing kemampuannya di sini untuk admin mengelola seluruh modul sistem, untuk kadip sendiri menyetujui program kerja, mengelola alokasi anggaran divisinya, dan memantau kinerja unit di bawahnya. Selanjutnya ada anggota mengakses jadwal dan arsip publik. Yang terakhir ada kanit membuat jadwal teknis operasional seperti SIP, liputan atau dokumentasi, membagi tugas kepada anggota dan melaporkan kegiatan ke kadip. Selanjutnya di sini ada operation environment. Yang pertama ada sistem operasi, di sini menggunakan Windows atau Linux. Yang kedua browsernya di sini Google Chrome atau Mozilla Firefox. Database-nya menggunakan MySQL, servernya hosting lokal atau server kampus. Di sini ada constraint, sistem wajib berbasis web menggunakan database MySQL, bahasa antarmuka menggunakan bahasa Indonesia formal, akses dibatasi sesuai role pengguna.
Selanjutnya di sini ada yang ketiga, ada specific requirement. Di sini ada ID, nama fitur, deskripsi aktor, input output. Yang pertama nama fiturnya login, deskripsinya sistem memverifikasi username dan password pengguna. Ini bisa dipakai semua user. Inputnya username, password. Outputnya dashboard sesuai role. Kedua, di sini nama fiturnya manajemen organisasi. Admin dapat memperbarui struktur kepengurusan dan mendata anggota aktif maupun pasif. Penggunanya nih admin. Inputnya posisi atau jabatan, outputnya data tersimpan. Yang ketiga, pengarsipan notulensi. Sistem menyediakan form untuk menginput hasil rapat, presensi, dan mengarsipkannya berdasarkan kategori rapat divisi atau rapat umum. Pegang oleh admin atau akadip. Inputnya data rapat, outputnya arsip notulensi. Selanjutnya manajemen rekrutmen. Sistem mencatat pendaftar dan status seleksi. Pegang oleh admin. Inputnya data pendaftar, outputnya status seleksi. Yang kelima ada plotting shift. Kanit atau kadip dapat membuat jadwal shift, contoh jadwal piket, mading, atau shift dokumentasi PDD, dan menugaskannya ke anggota. Pegang oleh kadip. Inputnya data kegiatan dan anggota, outputnya jadwal shift. Yang keenam ada manajemen anggaran. Sistem yang dapat mencatat pengajuan rencana anggaran, biaya atau RAB, dan realisasi anggaran operasional setiap divisi atau unit. Pegang oleh admin atau kadip. Inputnya data transaksi, outputnya laporan anggaran. Yang ketujuh ada alur redaksi. Kanit dapat melacak status naskah liputan dari anggota, draft ke review siap terbit. Pegang oleh kanit atau anggota. Inputnya file berita atau foto, outputnya status tracking. Selanjutnya di sini ada non-functional requirement. ID, kategori, deskripsi, parameter. Yang pertama kategori performance. Sistem respon navigasi dengan cepat kurang dari 3 detik. Security, password pengguna wajib dienkripsi dalam database. Parameternya SHA 256. Selanjutnya availability. Deskripsinya sistem dapat diakses secara online secara terus menerus 24 jam. Di sini ada data rekrutmen. Data utama yang disimpan dalam sistem meliputi data anggota seperti ada NIM, nama, program studi, jabatan atau divisi, status keanggotaan. Data notulensi itu ada seperti ID rapat, tanggal, agenda, hasil rapat, atau notulis. Data rekrutmen itu ada ID pendaftar, nama calon, berkas pendaftaran, status seleksi. Data operasional divisi itu ada ID jadwal, nama kegiatan, tanggal pelaksanaan, petugas shift, dan rincian anggaran. External interface recruitment itu user interface-nya kita desain sederhana dan informatif, menggunakan layout dashboard, responsif untuk dashboard dan smartphone. Software interface itu yaitu database MySQL, web server Apache. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan mewakili dari hasil kerja kelompok 2. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.